Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh berbondong-bondong, kami boleh bersemangat untuk datang ke dalam rumah Tuhan, dalam kesederhanaan tempat ini. Tetapi kami berkumpul membawa diri kami sebagai rumah Tuhan yang paling utama, sehingga pada waktu firman Tuhan ditaburkan, menguatkan kami, dan kami boleh mengambil keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Berkati hamba-Mu yang akan bagikan seminar PHPT pada malam ini, Tuhan berkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat malam. Shalom. Maranatha. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini jadwal dari saudara Wilson Maningkalo, tapi karena kami ada di sini, kami mengisi lagi pertemuan ini. Dan khusus malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa hal yang penting. Ini penuntun sederhana kelompok kecil atau care group, dan saudara tidak perlu mencatat, saudara hanya mengisi catatan materi yang pendeta sudah siapkan. Nanti di titik-titiknya itu diisi. Paling kurang 15 pertanyaan yang ada di sini. Kalau kita jawab dari materi ini, berarti kita mengetahui gambaran besar dari materi pertama. Ada 12 materi nanti untuk kelompok kecil ini. Ini materi yang pertama, dan kiranya saudara-saudara boleh dapat bagian dari materi ini. Baik, kalau saudara telah pegang kertas itu adalah materi, kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Dan untuk materi PowerPoint, pendeta so kirim di WA jemaat. Dan malam hari ini karena orang tidak pakai LCD, saudara-saudara ikuti saja. Karena materi ini tujuan kita adalah kita memahami care group atau PHPT. Ada lagi yang masih kurang, ada satu ini lagi. Ya, kurang satu, cuma 20 ada print. Sambil mendengar, sambil mencatat supaya saudara setidaknya mengerti ini PHPT. Walau ini mungkin telah diseminarkan, saudara juga sudah ikut seminarnya, tapi ini pengulangan kembali. Nanti ada 12 materi ini, nanti mau cari-cari waktu. Setiap kali saya kesini ada waktu untuk seminar. Ada waktu untuk seminar. Baik, kita mulai dengan bagian awal ini. Ini adalah penuntun sederhana yang kita perlu ketahui terkait dengan kelompok kecil. Tapi sehubungan dengan kelompok kecil, sebelum kita mau memahami kelompok kecil di sana, kita mulai dulu dari ada satu pencanangan gereja kita yang namanya adalah Total Member Involvement atau TMI, atau bahasa Indonesianya adalah keterlibatan semua atau seluruh anggota. Jadi semua anggota terlibat. Sekarang pertanyaan, terlibat dalam hal apa? Tentu terlibat dalam menjangkau dunia. Orang petema besar ini dia tak ikut-ikut terus ini sampai I will go, tetap itu dalam satu inti adalah menjangkau dunia. Menjangkau dunia, siapa yang menjangkau dunia? Yang menjangkau dunia bukan 1-2 orang, tetapi total member. Semua anggota jemaat itu terlibat di dalam hal menjangkau dunia. Lalu ada 3 sasaran di dalam total member involvement ini. Ada 3 sasaran, atau dalam keterlibatan semua anggota ada 3 sasaran. Dan 3 sasaran itu yang biasanya orang dengar reach up, in God, kemudian reach in, kemudian reach out, atau DP bahasa Indonesia menjangkau ke atas bersama Tuhan, kemudian menjangkau ke dalam, lalu kemudian menjangkau keluar. Nah, itu 3 sasaran dari menjangkau dunia. Dengan keterlibatan kita, dengan satu dasar pemikiran bahwa yang kita mau jangkau bukan cuma di luar saja,
Tapi yang kita mau jangkau adalah pertama-tama tentunya di dalam dulu. Kemudian ya ke atas dulu ke di dalam. Itu sebenarnya dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau namanya kita sudah menjangkau ke atas, membawa anggota jemaat ke atas, berarti kita menjangkau ke dalam. Pemeliharaan dalam bentuk penjangkauan ke atas. Melalui apa? Melalui khotbah-khotbah, melalui meditasi Alkitab, melalui doa subuh, melalui apa lagi? Pelayanan kelompok kecil, ibadah-ibadah evangelisasi. Itu semua tujuannya adalah supaya kita menjangkau ke atas dengan Tuhan. Kita mau jangkau Tuhan, kita mau cari Tuhan, kita mau gapai Tuhan. Jadi jangan pernah lupa itu, dan itu adalah merupakan dasar. Retreat nanti yang kita rencanakan adakan, semoga retreat ini bisa dapat terlaksana, adalah salah satunya untuk menjangkau ke atas dan menjangkau ke dalam. Berhubungan dengan kita. Kalau orang sudah kuat, maka orang punya tenaga, orang juga punya kemampuan, semangat untuk menjangkau keluar. Karena prinsipnya memang begitu. Dalam Kisah 1 ayat 8, dari mana orang mulai dulu menjadi saksi? Di Yerusalem dulu. Yerusalem itu bisa berarti jemaat. Yerusalem itu pertama-tama itu berarti keluarga kita, di lingkungan keluarga kita. Baru kemudian ke Samaria, ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian mungkin beberapa istilah atau beberapa singkatan. Kalau TMI tadi apa namanya? TMI kepanjangan Total Member Involvement atau keterlibatan seluruh anggota, KSA, bisa juga begitu ke pendekannya. Lalu kemudian ada orang dengar NDR. Ada yang mesti ingat NDR, ini kan bukan baru materi ini selama. Apa kepanjangan NDR? NDR itu adalah nurturing, pemburidan, discipleship, lalu kemudian R itu reklamasi, reclamation. PHPT, terjemahannya dari IEL dulu, IEL, Integrated Evangelism Lifestyle, IEL. DP terjemahan itu PHPT, pola hidup penginjilan terpadu. Tetapi itu dari program NDR, maka departemen itu namanya DP program, DP departemen kalau di daerah itu NDR. Karena itu programnya bukan cuma untuk mau cari orang, mau cari jiwa, tetapi bagaimana jiwa mau dipulihkan, jiwa juga mau dijaga, mau dipelihara, itu nurturing, mau dipelihara. Kalau reclamation mau dibaharui dia kembali. Kalau kemudian pemuridan itu discipleship. Oke, jadi di situ kalau ada pertanyaan itu kira-kira DP kepanjangan TMI, ada kepanjangan dari PHPT, kepanjangan dari NDR, kepanjangan dari IL. Jadi sama kok, itu semua sama. DP ujung-ujung itu kelompok kecil atau PHPT. Kemudian tadi semua anggota perlu terlibat, melibatkan diri. Bukan cuma bapak-bapak saja yang terlibat, atau bukan cuma orang yang bisa biasa untuk berbicara saja yang terlibat, yang malu-malu nyanda. Tapi semua mesti terlibat, semua harus terlibat. Di dalam pernyataan dari orang punya ketua General Conference, Pendeta Ted Wilson berkata, setiap pendeta, setiap guru, setiap anggota harus berpartisipasi dalam menjangkau dunia tadi. Menolong semua orang untuk menjadi pelajar firman Allah yang rajin dan kemudian membagikannya. Nah, kemudian untuk menjangkau dunia tentu orang mesti pergi, mesti I will go. Karena bagaimana orang mau menjangkau dunia kalau orang cuma badiam-badiam? Jadi DP langkah adalah mesti pergi. Menurut Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Yesus sendiri yang bilang waktu dia terangkat ke surga, sebelum dia terangkat dia bilang ke murid-murid, pergilah kamu ke seluruh dunia. Itu prinsip yang pertama, bahwa kenapa kita pergi menjangkau dunia, karena itu adalah perintah Yesus. Itu dasar, itu alasan kenapa orang menjangkau dunia. Yang kedua, alasan orang menjangkau dunia adalah karena itu melalui metode Yesus. Yesus punya metode. Metode Yesus lah yang orang menggunakan, bukan metode yang lain. Kalau ada slide ini sebenarnya saudara-saudara boleh lihat itu
logo-logo departemen banyak sekali di dalam orang punya gereja sebagai sarana, intinya adalah sarana penginjilan. Ada yang orang tahu ada di gereja ini BWA ada DP logo tuh. Bagaimana BWA logo? Siapa masih ingat? BWA logo itu ada gambar nyana jelas kok DP muka, ada gambar, punya gambar perempuan, nyana mungkin kan BWA gambar laki-laki tuh. Kemudian sekolah sahabat, ada logo atau nyanda sekolah sahabat? Ada. Pemuda ada logo atau nyanda? Bagaimana pemuda logo? DP logo kan balonjong begini tuh, balonjong kong DP sebelah, kong ada salib, kong ada bola bumi. Nah, penata layanan ada DP logo. Nah, jadi kalau di sini semua gambar ini ada banyak sekali logo, termasuk sarana menjangkau dunia melalui ADRA, melalui Asosiasi Pengusaha ASI namanya itu ASI. Kemudian melalui AWR Adventist World Radio. Nah, itu radio Advent dan banyak lagi. Anak-anak punya logo juga. Itu gambar anak-anak, no? Gambar anak-anak. Kemudian penata layanan. Apa penata layanan ke logo? Mahkota. Itu mahkota sebelah duri. Sebelah bagus. Sebelah mahkota, no bagus. Sebelah duri. Ya itu penata layanan. Banyak di sini. Ada nanti lihat di PowerPoint yang pendeta ada kiri. Oke, mari kita masuk kepada khusus untuk menjangkau dunia. Maka yang kita mau jalankan setiap hari itu adalah pola hidup penginjilan terpadu. Di bahasa Inggris tadi IEL atau IEL itu Integrated Evangelism Lifestyle. Di bahasa Indonesia pola hidup penginjilan terpadu. Oke, ulang 2, 3. Pola hidup penginjilan terpadu. Oke. Sekarang apa maksud pola hidup penginjilan terpadu? Pola hidup penginjilan terpadu, kenapa itu ada penginjilan terpadu? Kenapa penginjilan terintegrasi? Maksudnya terintegrasi. Nah, dimaksud dengan terintegrasi, pertama, bahwa orang punya keseluruhan orang punya kehidupan ini terintegrasi dengan penginjilan. Jadi pola hidup, jadi penginjilan melalui pola hidup. Jadi menginjil itu bukan cuma datang DP musim, nanti waktu-waktu kum datang menginjil, tapi pola hidup kita setiap hari adalah sarana penginjilan. Baik orang punya senyum, baik orang punya cara berbicara dengan tetangga-tetangga kita. Nah, tetangga-tetangga kita seharusnya kalau sampai di surga, orang mesti ada di surga kalau orang masuk surga. Lewat orang kehidupan mereka dimenangkan. Itu yang dimaksud terintegrasi. Seluruh orang punya pola, orang punya kehidupan menjadi pola hidup itu terintegrasi dengan tujuan penginjilan. Itu berarti bahwa seluruh orang yang ada di sekitar orang mesti pantulkan itu kasih Yesus. Mungkin melalui orang punya senyum. Nah, jadi orang sudah bisa evaluasi kira-kira apa pendapat tetangga saya tentang keluarga saya terkait dengan banyak hal. Mungkin terkait dengan kerohanian. Orang kalau orang hubungan baik dengan orang punya tetangga, maka kalau orang bawa kartu evaluasi, orang kasih orang coba mau evaluasi. Misalnya orang pasang 15 poin. Apa namanya, halaman bersih, contoh 1, orang menilai tahu halaman bersih 1, 2, 3, 4, 5, oh 5 bersih, memang selalu bersih. Kedua apa, ketiga dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka orang mau tahu orang pe diri apa orang pe nilai di mata orang punya tetangga. Maka terintegrasi itu penginjilan dari orang punya pola hidup. Oke, yang kedua adalah terhubung dengan orang punya program di gereja, di jemaat. Pathfinder mesti terintegrasi dengan penginjilan. BWA harus terintegrasi dengan penginjilan. Apalagi itu pelayanan perorangan, otomatis itu terintegrasi dengan penginjilan. Jadi kalau mau simpulkan sampai di sini, itu PHPT, itu NDR, itu bukanlah satu departemen, tapi itu adalah program menyeluruh dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Itulah sebabnya di General Conference yang NDR itu adalah langsung ketua General Conference itu, karena itu program bukan program departemen. Itu NDR bukan sebuah departemen, tapi itu adalah program menyeluruh integrasi itu penginjilan. Kedua, kenapa itu pola hidup yang terintegrasi? Karena orang hidup terintegrasi dengan penginjilan. Yang kedua, semua program, apapun program, mau termasuk dengan Pathfinder, bukan cuma bergaya pakai itu tanda-tanda heran itu,
Orang dia heran, yang pakai heran. Bagaimana itu? Lewat kegiatan Pathfinder ada jiwa-jiwa yang dapat disediakan, mulai dari dalam dengan juga dari yang di luar. Jadi sebenarnya PHPT ini memadukan semua itu departemen, di dalam jemaat. Jadi kalau dasar dari PHPT, kenapa orang jalankan PHPT? Karena itu adalah perintah Yesus, dan kedua itu adalah metode Yesus. Kelompok kecil itu adalah metode dari Yesus. DP dasar ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20, lalu DP dasar kutipan di dalam Ministry of Healing MH 143. DP bahasa Indonesia di sini, metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan, kesuksesan dalam menjangkau orang-orang. Jadi ini bukan pandangan pribadi, tetapi pandangan daripada Yesus sendiri. Lalu kemudian metode Kristus apa yang paling mencolok? Metode Kristus yang paling mencolok dari metode Kristus adalah Yesus mempedulikan. Dia peduli semua orang yang ada di sekitarnya. Kenapa dia peduli? Karena memang tujuan dia datang ke dunia adalah itu. Kalau saudara-saudara kita juga punya kepedulian terhadap sesama, sebenarnya itu sudah langkah paling penting untuk menolong orang yang lain di sekitar kita. Jadi peduli, dia punya poin paling utama adalah kepedulian Yesus kepada orang di sekitarnya. Oke, sekarang tolong semua masuk di kelompok kecil. Kelompok kecil, tapi kalau di program gereja ini disebut dengan kelompok peduli, karena dari dasar tadi itu, atau care group. Di bahasa Inggris care group, tapi di bahasa Indonesia kelompok peduli. Oke, kelompok peduli adalah sarana terbaik. Kelompok peduli adalah sarana terbaik dan paling mudah untuk menerapkan total atau keterlibatan seluruh anggota. Jadi bagaimana keluarga Tobias misalnya, keluarga Angkobos misalnya, keluarga Sahala misalnya, bagaimana keluarga mau terlibat? Mungkin keluarga Sahala, contoh bapak dan ibu mungkin nyanda seperti pendeta pembakar KR. Maka KR bahas itu pelajaran, tapi saudara Sahala keluarga bergabung di kelompok peduli, care group jemaat untuk dimulai menjangkau di dalam, kemudian menjangkau di luar. Maka kita telah melibatkan diri di dalam tadi total member involvement. Kita melibatkan diri di dalam keterlibatan kita kepada orang lain. Kenapa kelompok peduli atau care group? Ya, karena tujuan utama Yesus datang ke dunia ini, dia mempedulikan semua orang yang ada di sekitar. Di sini ada 4. Di kelompok peduli kita belajar melayani, bukan dilayani. Jadi dengan melayani, orang belajar untuk seperti Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kedua, kita membiasakan diri mendoakan orang lain. Gantinya mendoakan diri sendiri saja. Kalau saudara yang hadir waktu doa subuh untuk bulan April kemarin yang solewat itu, di sini orang berdoa berdua-dua. Satu mendoakan satu, yang lain mendoakan saya kemudian. Jadi saling mendoakan. Orang terlatih bukan hanya mendoakan orang berdiri saja, tapi orang juga mendoakan orang yang lain melalui kelompok kecil. Jadi di kelompok kecil juga jangan lupa untuk berikan waktu untuk berdoa. United prayer sebenarnya. Tapi mungkin dikasih pendek karena dia petunjuk, jangan terlalu panjang. Karena kalau nyanda semua bosan itu kelompok itu. Tapi setidaknya ada doa, ada bagian untuk doa. Lalu kemudian anggota kelompok peduli itu terdiri dari, oke sekarang tolong masuk pada DP praktikal ini. Yang pertama KM. Apa itu KM? KM ini bukan kapal motor. KM Elizabeth I. KM ini adalah keluarga melayani. Kemudian ada istilah KD. KD juga ini bukan Krisdayanti, tapi ini KD adalah keluarga dilayani. Jadi ada keluarga melayani, ada keluarga dilayani. Kalau dalam konteks keluarga, maka KM dan KD. Tapi ada juga istilah
Ada istilah SM. SM ini kok bahasa Inggris SM ini. Sebenarnya ini PM. PM itu pribadi melayani atau single melayani. Kemudian ada SD, single dilayani. Jadi artinya bahwa kelompok kecil bukan cuma terdiri dari keluarga-keluarga saja, tetapi ada juga pribadi-pribadi, misalnya Billy, contoh misalnya Billy, kemudian baku kumpul dengan satu orang yang model Billy lagi. Oke, orang dua kelompok, taruh satu lagi, kau melayani orang muda single lainnya. Nah, itu ada juga bentuk kelompok yang model begitu. Sekarang tolong lihat DP model dulu. Karena nyala ada LCD, jadi pendeta pakai akal apa saja ini. Nah, ini mulai dari kelompok peduli model 1 dulu. Ini kelompok peduli model 1. Di tengah itu apa itu tengah? KM. Jadi satu keluarga melayani. Jadi bisa saudara-saudara satu keluarga melayani berapa keluarga ini yang dia layani? 4. Oh, tentu luar biasa nih keluarga ini, kalau dia sendiri bisa layani 4 keluarga. Memang ini agak berat, no? Tapi ini model 1. Bisa juga satu keluarga dia melayani satu keluarga, no? Jadi di jemaat, oke, torang satu keluarga, torang mau jadi kelompok kecil sendiri, PHPT sendiri. Torang pesasaran siapa? Misalnya contoh, keluarga Sahala, misalnya contoh, keluarga Sahala Weku, torang lapor di jemaat, pendeta, ketua, torang kelompok, karena keluarga Sahala ini kok yang paling banyak banyak orang di rumah. Paling banyak orang di rumah. Paling kalau Regi datang tambah banyak. Kon dorang bilang, torang pe kelompok, torang ini kelompok kecil. Sudah, dorang menjadi kelompok kecil. Kon torang mau melayani, misalnya contoh, torang mau melayani keluarga Daloma. Oke, Bapak Daloma dan DP anak-anak yang sudah masuk kamari gereja, torang pe tanggung jawab untuk pelayanan. Misalnya sebulan sekali, atau tiap minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan 1 kali, yang penting yang 1 tahun 1 kali. Terlalu lama itu. Kurang-kurangnya sebulan sekali. Kalau mau tiap minggu, dari orang punya kemampuan pelayanan. Oke, itu model 1. Sekarang model 2. Ini model 2. Model 2 ini ada berapa keluarga melayani di sini? 2. Berapa keluarga dilayani? Berarti jadi 2 keluarga, jadi 1 kelompok melayani 4 keluarga. 4 keluarga sasaran tadi so jelas. Sasarannya adalah di dalam dan juga sasarannya adalah di luar. Tapi itu yang akan diperhatikan. Beda dengan orang punya program untuk intelijen atau program basisir, menyisir, atau program untuk pengintaian. Kalau misalnya pengintaian, orang buat lalu di loreng itu adalah pengintaian namanya. Orang cuma masuk, orang semua mau perhatikan. Orang yang datang tiap minggu tuh di rumah-rumah itu yang disebut dengan pengintaian. Tapi itu harus di follow up. Artinya bahwa berikut lagi bisa buat di situ, tapi mungkin bukan rumah itu, tapi serumah lain. Nah, memang jemaat loreng dorang bertanggung jawab. Itu kan bertanggung jawab, bukan jemaat di sini bertanggung jawab. Oke, jadi bisa 2 keluarga layani 4 keluarga. Oke, contoh yang berikut, kita lompat dulu di kelompok keempat. Ini berapa keluarga melayani ini? 5 keluarga melayani ini, 3 keluarga yang dilayani. Ya mana-mana, pokoknya mana-mana dari kemampuan. Artinya orang selama ada komite mau tentukan bagaimana, tapi juga bisa keluarga-keluarga mau memilih bagaimana caranya. Yang penting intinya adalah di pedoman yang pertama ini mesti terlibat semua. Ini boleh jangan tanam di pikiran PHPT itu cuma ahli-ahli Taurat saja. Dorang kan yang lincah-lincah kita. Nyanda. Kalau bilang ahli-ahli Taurat itu konotasi positif. Karena kalau bilang ahli Taurat, kita suka pakai kata ahli Taurat, bukan kita dibilang ahli Taurat itu konotasi bakalai, nyanda. Kalau bilang ahli Taurat itu orang yang suka belajar firman Tuhan. Jadi jangan marah kalau pendeta pakai kata ahli Taurat, karena saya lihat saudara juga suka belajar, rajin belajar. Karena ahli Taurat di Alkitab kan begitu tuh. Orang itu suka untuk belajar. Lalu model 3. Tadi model 4 ada sini. Ini model 3. Ini yang single. Orang sekarang mau coba untuk yang model 3 ini kayak orang muda dulu. Orang single semua. Tapi untuk dorang
kan dorang masih tak gabung dengan remaja dan juga anak-anak. Jadi memang ya pokoknya mau bagaimana dorang so pilih dong pengurus, karena mesti ada pengurus di kelompok, setidaknya DP pengaturan itu kegiatan bagus. Nah, ini yang di tengah semua ke bawah itu single melayani. Nah, satu yang single melayani satu, jangkau single dilayani satu. Dorang dalam satu kelompok. Jadi satu jangkau satu, baku kumpul di dalam satu kelompok. Oke, yang penting saudara mengerti dia punya cara membentuk kelompok. Cara membentuk kelompok bisa beberapa cara. Pertama, kelas sekolah sahabat jadi kelompok. Nah, cuma itu kadang-kadang nyanda terlalu terlalu bagus. Yang kedua, cara membentuk kelompok adalah komite menunjuk pemimpin kelompok. Oke, orang sekarang tentukan 2 kelompok untuk jalan awal ini. Pertama, kelompok orang muda dan so pilih dong ketua kelompok. Ketua PHPT untuk orang muda itu Kailun. Kemudian untuk orang tua, waktu itu orang tunjuk, hanya tunjuk bilang nanti ganti kelompok yang sendiri menentukan. Siapa kira-kira DP ketua, DP seksi foto-foto siapa, ya toh, DP perlengkapan siapa. Seumpama satu waktu membuat KKR satelit di kelompok-kelompok, ada perlengkapan atau kabel-kabelnya, lampunya, dan LCD. Nah, itu. Jadi mesti ada DP pengurus itu. Lalu kemudian cara yang ketiga, jadi cara pertama fungsikan kelas sekolah sahabat. Cara kedua, tentukan ketua. Misalnya orang bentuk mau 3, oke, tentukan DP ketua 1, 2, 3. Kau suruh anggota pilih mau masuk di mana mau nih. Nah, lalu yang ketiga, cara yang ketiga adalah berdasarkan lokasi tempat tinggal, berdasarkan minat, bakat, talenta. Nah, cuma kadang-kadang untuk nomor 3 ini bisa saja ada kelompok yang sunyi nanti. Cuma tak sendiri dia, karena dong semua pilih baku suka pilih kumpul. Satu kelompok itu dia nama kelompok kecil masuk besar sekali. Terlalu besar, akhirnya bukan kelompok kecil. Nah, kira-kira begitu DP gambaran. Untuk sementara orang masih gunakan dulu ini kelompok orang tua, tapi saya mau cerita dengan saudara Harun, saudara Wilson, saudara ketua, bisa saja dari 3 kelompok ini, ahli tarot 3 ini, orang terbagi di 3 kelompok. Keluarga mau pilih, misalnya jangkau keluarga Wilson contoh, orang ambil juga keluarga Tobias misalnya. Kita orang gabung itu orang kelompok. Siapa orang sasaran? Nah, sasaran itu harus berbeda tiap kelompok supaya setidaknya semua anggota jemaat orang sejangkau. Lalu kemudian anggota-anggota lain, kemudian kalau tamu-tamu pun orang mau jangkau, bagus, karena memang itu DP tujuan. Oke, orang terakhir ini, bagian terakhir. DP siklus. Ini DP siklus atau DP fase 1 tahun. Kita angkat dulu ini laptop, kalau saudara lihat. Nah, ini DP siklus tahunan. Oke, siklus tahunan nanti kalau mau fotokopi boleh. Ini ketua mau pelajari. DP siklus tahunan ada di sini. Ini pendeta so bikin DP rincian tanggal-tanggal. Orang kan so lewat. Kan kalau siklus tahunan itu, lihat dulu siklus tahunan di sini. Apa yang orang bikin kelompok PHPT selama 1 tahun? Kan kelompok PHPT orang bikin 1 tahun, kan bilang, pendeta 1 tahun kan so panen toh. Orang libur dulu barang 2 tahun begitu pendeta. Dan ini penginjilan kok DP tujuan adalah supaya orang tetap semangat dengan Tuhan. Jadi artinya selama orang semangat dengan Tuhan, orang menginjil. Kalau orang sudah menginjil, orang semangat tuh. Jadi jangan ada istilah mau libur. Oke, ini DP siklus tahunan. Ada 3 fase. Fase pertama adalah fase persiapan. Fase kedua adalah fase persahabatan. Fase persahabatan itu yang 2 bulan cuma itu. Jadi Januari, Februari itu fase persiapan. Makanya di dalam ada 10 hari berdoa. Kemudian di awal itu mau bikin pekan doa. Pekan doa itu di akhir pekan doa komitmen lagi ulang. Mungkin kelompok so pemekaran kelompok. Oh, berarti DP ketua kelompok mau dikukuhkan. Jadi ada pengukuhan di situ. DP ketua mau didoakan, DP pengurus semua. Itu di 2 bulan pertama. 2 bulan kedua, Maret dan April, itu adalah persahabatan. Bagaimana persahabatan? Mungkin di dalam 2 bulan cuma 1 kali orang mengundang tamu hadir di orang pe kelompok. Itu berarti dimulai dari tamu-tamu siapa yang simpati. Bikin undangan, bagi itu undangan. Kalau ada 1 minggu, semua berbagi undangan.
mau undang hadir di orang pe kelompok. Kalau hadir di kelompok itu ketua, soalnya tidak perlu mau bicara banyak tentang firman Tuhan dulu. Karena orang cuma mau undang orang makan malam. Dia cuma undang, misalnya di malam hari Sabat, undang orang cuma makan malam itu no. Pokoknya malam itu cuma mau makan. Dong hadir datang cuma berdoa sepanggal, bukan sepanggal, berdoa sedikit, berdoa sedikit kau semua makan. Sudah habis makan baru cerita. Nah, jadi itu tak bilang pak orang muda pemodel-model. Memang ini orang mesti lama dulu mesti mau proses dorang. Yang kali kan dorang berdoa bata tawa. Jadi kalau tamu datang, tamu sudah datang ulang. Nah, ini yang memang mau betul-betul pendeta mau perhatikan dorang supaya dorang mau terlatih. Bagaimana kalau pertama datang, bagaimana dong bersikap. Dorang harus berwibawa, pesisir yang gagah-gagah, iyo tuh. Jadi memang kalau di PHPT itu kalau ada apalagi ada tamu, memang orang mesti berstyle. Pak ketua bilang tadi tuh, ini boleh kong sandal geta, iyo tuh. Pokoknya mesti memang betul-betul kong memang mesti style bye-bye, no. Nah begitu. Itu waktu tamu itu datang, dia cuma makanan yang sederhana. Itu di persahabatan. Di persahabatan juga itu bisa undang mereka piknik kelompok kecil atau piknik jemaat di bulan itu. Bisa juga, pokoknya banyak-banyak. Nanti itu akan inspirasinya datang ketika orang mulai. Kong DP siklus DP fase terakhir. Fase terakhir itulah fase integrasi. Di dalamnya itu ada mulai masuk pelajaran-pelajaran. Nah, orang sekarang sudah masuk di fase ketiga, no? Karena sebulan apa sekarang ini? April, no? Mei ini sudah mulai masuk di fase belajar. Sudah mulai perkenalan dari tentang siapa itu Yesus yang sederhana-sederhana sekali. No? Nah, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu mulai KKR satelit di tiap kelompok, KKR penuanya. Jadi KKR satelit, jadi di kelompok-kelompok dibikin KKR satelit. Siapa pembicara kelompok-kelompok itu sendiri. Bahan dibagi sama semua. Membikin KKR satelit di kelompok, lalu di minggu mungkin di September terakhir bikin KKR di jemaat. Itulah KKR penuanya. Nah, itu kumang Roh Kudus pembagian, no? Dari misalnya 10 tamu yang orang undang ke situ, 10 tamu itu yang simpati, belajar di kelompok kecil, dari 10 tamu itu siapa yang mau terpanggil untuk dibaptiskan, nah dari 10 itu Roh Kudus yang akan kerja. Oke, sampai di sini yang pendeta dapat bagikan kepada saudara-saudara. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan saudara boleh mendapatkan sesuatu dari yang saudara catat. Supaya jangan orang lupa itu pelajaran. Dia punya slide, ada, dibagikan. Semoga itu dapat berkenan bagi saudara. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Nomor berapa? Pendeta tidak, supaya langsung evaluasi. Tugas utama gereja apa ini? Nomor 1, menjangkau dunia. Nomor 2, apa kepanjangan TNI? Oke. Sebutkan 3 sasaran menjangkau dunia. Ya, Richard. Ya. Oke. Lalu keempat, siapa yang harus turut serta dalam menjangkau dunia? Semua. Seluruh. 5, pergi dan jadikan murid adalah metode siapa? Yesus tentunya. Salah satu sarana menjangkau dunia adalah PHPT. Nah, kelompok kecil, care group. Nah, apa maksud penginjilan terpadu? Pola hidup. Torompe hidup menjadi pola panutan bagi orang lain itu Atau yang kedua, kegiatan penginjilan di dalam jemaat semua terintegrasi pada penginjilan. Sebutkan dasar PHPT, ada 2. Perintah ya Matius 28 19 20 toh. Jadi dari dasar perintah Yesus, langsung itu perintah Yesus dan metode Kristus saja. Oke. 10. Contoh hidup yang Yesus paling tonjolkan adalah peduli. Kepedulian. Makanya muncullah itu care group. Oke. Dasar PHPT ada 2. Kemudian sarana paling terbaik untuk menjangkau dunia adalah ya kelompok peduli, sama dengan tadi bil jawaban PHPT. Apa kepanjangan KM? KD? Berapa model kelompok peduli? Yang contoh tadi 4 ya. 4 ini kira-kira begitu, itu bayangan dari bagaimana itu orang. Kemudian berapa fase siklus tahunan? 3. Apa sebut? Persiapan, integrasi terakhir. Ya, integrasi itu sebenarnya itu adalah penyabitan dari semua yang orang bisa lakukan, termasuk kerja bakti. Anak-anak muda nanti terus program itu, no, kalau ada helping hands. Jadi orang melihat rumah-rumah mana yang ini sudah simpel.
Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pekabaran malam hari ini. Amin.